Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hatilah terhadap fitnah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Berhati-hatilah terhadap hal-hal yang bisa memalingkan dirimu dari agamamu, baik itu harta, keluarga maupun anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang agung. Quran surah Al-Anfal ayat 28. Berhati-hatilah terhadap fitnah perkataan dan amal, fitnah akidah serta pemikiran-pemikiran sesat, dan juga kenyataan yang buruk. Karena itu semua dapat memalingkan dirimu dari agamamu dan dapat mendatangkan kehancuran bagimu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada umatnya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Dengan kasih sayangnya, Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman agar umat berhati-hati dan selalu bertakwa serta kembali berpegang teguh dengan sesuatu yang dilakukan oleh para pendahulu. Rasulullah SAW mengabarkan tentang fitnah-fitnah dalam agama. Beliau bersabda dalam riwayat hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal soleh sebelum datang fitnah, seperti malam yang gelap. Seseorang pada pagi harinya dalam keadaan beriman, kemudian pada sore harinya menjadi kafir, atau pada sore harinya dalam keadaan beriman, pagi harinya menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan berbeda dengan benda-benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW juga mengabarkan tentang fitnah kebodohan, kerakusan dan kekacauan. Rasulullah SAW bersabda, yataqarabu zaman wa yuqdadul ilmu wa tadharul fitanu wa yulqasuha wa yaksurul harbu. Qalu wa mal harbu qala al-qatal. Muttafaqun alaih. Zaman semakin dekat, ilmu dicabut, muncul fitnah-fitnah, tersebar kebakilan-kebakilan, banyak terjadi al-haraj. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah al-haraj itu? Ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, pembunuhan. Muttafaqun alaih. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sungguh ilmu telah dicabut dan sangat sedikit para ulama. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadikan pemiliknya suri tauladan dalam kebaikan, kejujuran, kewaraan dalam mengikuti sunnah Rasulullah, para sahabat dan khulafaur rasyidin. Sungguh telah muncul bermacam-macam fitnah dari berbagai sisi.
muncul celahan-celahan terhadap Islam, muncul orang-orang yang memberikan keraguan-keraguan di dalam agama Islam dan menjadikan manusia berpaling darinya, sehingga tercabutlah kecintaan para pemeluknya. Ini merupakan sebuah musibah yang sangat besar. Di antara fitnah yang besar yang lainnya, diangkatnya amanah dari pundak-pundak manusia, sehingga hampir tidak kita dapatkan orang yang betul-betul menunaikan amanahnya. Telah datang seorang badui kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Kapankah hari kiamat akan terjadi?" Beliau menjawab dengan sabdanya yang artinya, "Apabila telah disia-siakannya amanah, maka tunggulah hari kiamat." Orang tersebut kembali bertanya, "Bagaimana disia-siakannya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian pula dengan kepemimpinan. Ia merupakan suatu amanah yang besar. Pemimpin yang adil dan soleh merupakan dambaan seluruh rakyat. Tentu ia seorang sosok yang betul-betul paham terhadap hak dan kewajibannya, serta paham terhadap apa yang harus dilakukannya dalam membimbing masyarakat, yakni agar menjadi masyarakat yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tatkala kepemimpinan dibebankan kepada orang yang sama sekali bukan ahlinya, maka yang akan timbul hanyalah kekacauan, tidak stabilnya kehidupan bermasyarakat, serta jauh dari rahmat Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara fitnah besar lainnya, fitnah harta. Rasulullah SAW bersabda, "La ya'yanna 'alan nas zamanu la yubalil mar bima aqdal mal amin halalin amin haramin." Sungguh akan datang suatu zaman, yaitu seseorang tidak lagi memikirkan dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW, manusia tidak lagi memperdulikan tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, seolah-olah mereka hidup hanyalah untuk mengumpulkan harta dan kenikmatan-kenikmatan dunia, meskipun harus dengan cara berbuat curang, berdusta atau korupsi dan lain sebagainya. Manusia tidak lagi ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab dan meminta pertanggungjawabannya. Berhati-hatilah dari fitnah ini dan jauhilah. Sesungguhnya apabila fitnah telah muncul dan bertebaran, ia akan membinasakan semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan takutlah kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian semata, dan ketahuilah bahwa Allah memiliki azab yang sangat pedih. Zainab Ummul Mukminin berkata, suatu ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya dengan wajah kemerah-merahan. Beliau berkata, yang artinya, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Celaka bagi orang-orang Arab, keburukan telah mendekat, sungguh telah dibuka pada hari ini benteng Ya'juj wa Ma'juj seukuran sekian. Beliau melingkarkan jempol dan jari telunjuknya. Maka Zainab bertanya kepada Rasulullah, apakah kita akan binasa dan di sekelilingnya kita masih ada orang-orang yang saleh? Beliau menjawab, ya, apabila telah tersebar kekejian. Hadis riwayat Bukhari. Fitnah akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Dan dengan kasih sayangnya Rasulullah SAW telah memberikan solusi kepada umatnya agar terhindar dari fitnah tersebut dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah memerintahkan agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah, agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 macam fitnah, dari fitnah api neraka, fitnah azab kubur,
fitnah kehidupan serta fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pintu-pintu kebaikan sehingga kita bisa mengikutinya, dan Dia menunjukkan kepada kita pintu kejelekan sehingga kita bisa menjauhinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma dammir yahudi wa Israil wa saddid sanlahum wa farid jammahum. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafa wattaqa wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq waliya amrina li hudaka waj'al amaluhu fi ridhaka warzuqhu bitanatan nasihah ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.